sendiri bagaimana? Kalau itu pembagian pekerjaan ini kan antara terus nanti mengurus rumah tangga juga, itu apakah di situ mungkin bisa berbagi pengalaman? Ya untungnya sih kantornya dekat sih Bu, sebelah ya, jadi bisa ngurusin kantor juga, ngurusin rumah tangga juga. Bentar kan anak yang kecil ini kan masih butuh sekali pendampingan ya. Nama ya namanya kan? Maulana tante. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Siapa? Iya Maulana ya, Maulana juga kan masih berarti sama mama ya, sama bunda ya. Iya. Dan di situ pastinya kalau misalnya tugasnya secara real apa sih Bu? Pembukuan itu berarti mengetahui sekali materi ini apa kemudian. Iya, gitu ya. iya. Ya, apa? Ya, membuat invoice gitu kan, ya buat tagihan-tagihan lah gitu kurang lebih Bu ya. Buat nota ya. Berarti memang dibutuhkan ini ya ketelitian ya. Ketelitian. Karena spare part mobil itu kan banyak kecil-kecil sekali komponennya ya. Itemnya Iya, banyak. iya. Itemnya banyak. Ya. Berarti mau nggak mau juga akhirnya menguasai juga bidang itu ya. Cuma kalau dulu setelah sekarang gitu ya, katakan dengan perjuangan yang panjang, kemudian sekarang menemui lah sekarang oke, ini jalan saya gitu ya, jalan keluarga ini untuk merintis gitu ya, merintis dan mengembangkannya. Apakah ada kepikiran nggak di Pak Hansar atau Bu Ratna gitu untuk melakukan suatu hal yang di luar itu? Kepikiran ya mungkin ada saja arah ke sana, tapi ya mungkin sampai saat ini belum dapat kita lakukan karena mungkin keterbatasan waktu. Tapi memang sudah mulai kita buat, tapi memang kita belum terjun langsung ke situ. Ada ya seperti sekarang ini yang sudah kita gelutin itu ada main barang-barang kelontong gitu. Barang-barang kelontong ada kita ambil dari satu pasar modern, kita bisa jual ke pasar-pasar tradisional gitu. Contohnya seperti Carrefour kita ambil dan kita bisa jual ke pasar tradisional seperti pasar-pasar yang ada di sini seperti pasar Depok Jaya atau toko-toko grosir gitu lah. Pengembangan usaha itu ya? Pengembangan usaha, dan itu memang terus terang kita belum gelutin itu 100% dan kita hanya di belakang layar saja. Ini masih menjajakan aja. Karena itu tadi mungkin ya keterbatasan waktu tadi lah ya. Iya, masih mungkin nanti pada waktunya nanti ketemu jalan. Ada ketemu jalannya Bu, mungkin bisa kita bagi atau saya di sini istri di sana atau gimana kan itu yang memegangnya kan itu. Karena memang harus konsentrasi ya. Emang rahasianya apa tuh Pak? Waduh, bisa kalau di perdagangan ini kan banyak sekali persaingan gitu ya. Iya betul. Apakah ya. dibutuhkan apa aja yang kualitas apa aja sih yang diperlukan oleh seseorang untuk bisa sukses? Saya merasa itu hanya ketekunan dan keuletan. Keikhlasan kita untuk berusaha, untuk berniaga, kegigihan kita. Kalau modal saya rasa itu bisa nomor 5 atau nomor sekian, dan dukungan istri serta doa dari orang tua. Ya mungkin itulah di samping doa kita dan mungkin doa orang tua lah yang bisa menjadikan ini semua begitu. Iya. Kemudian kalau di ini ya kalau ke depannya sendiri gitu ya, ada obsesi yang mungkin yang tadi kan selain kelontong ya? Ya gitu Bu, dari kelontong gitu. Ada mungkin hal lain yang menambah misalnya di bidang apa, misalnya kegiatan sosial atau apa gitu, ada juga Pak yang dilakukan? Kegiatan sosial ya sampai sekarang ini kreatif. Panti asuhan ya, panti asuhan itu ya
alhamdulillah sampai saat ini kita 1 bulan sekali adalah melakukan kegiatan sosial, ya baik itu untuk panti asuhan maupun tetangga kanan kiri, maksudnya sekitar kita sini yang Karyawan. kurang mampu lah gitu, ya kita Sapa. gitu. Jadi terus di kegiatan RT juga kita ada kan gitu ya. Jadi di kegiatan RT kita juga ikutlah sebagai pengurus di situ. Ya mungkin kegiatan sosialnya hanya itulah yang baru bisa kita lakukan. Bukan untuk kemungkinan yang lain dari situ kita tidak lakukan, mungkin insya Allah ke depan bisa kita lakukan yang lebih besar lagi. Terus yang pengalaman yang menarik itu mungkin dalam dunia bisnis lagi ya, ini apakah ini juga merupakan suatu kegiatan sosial juga, sesuatu hal yang berkait dengan sosial, karena misalnya membuka lapangan kerja gitu. Memang bisnis tapi itu juga kan ada unsur hati atau unsur kemanusiaan gitu yang dilakukan ya. Apakah Pak Hamzah juga merasakan hal itu? Oh benar Bu, karena sampai saat ini saya merasa punya pegawai kurang lebih 14 orang. Nah yang 14 orang ini kurang lebih 7 atau 8 orang sudah berumah tangga. Nah 7 atau 8 orang ini sudah berumah tangga, dan masing-masing rumah tangga ada dikaruniai anak itu ada 1 ada 2. Berarti kalaulah satu keluarga berarti 3 anak sama anaknya, dan kali 7 sudah 21 orang. Yang itu sudah saya kasih pekerjaan dan dia bisa menghidupin keluarganya. Dan yang bujangan itu kan kurang lebih juga 7 orang ya, kurang lebih 7 orang juga yang bujangan kan. Ya saya merasa berarti sudah 28 orang kan gitu yang saya jadi tanggung jawab saya kan? Kan gitu. Bagaimana perusahaan ini besar, ini juga bisa menghidupi sekian jiwa yang di dalam itu ya. Kemudian apakah ada nggak sih Pak kesulitan gitu, mengalami suatu, katakan itu kan selalu seperti roda ya, seperti roda gitu ya. Yang kadang di atas, kadang ada di bawah, kemudian ada kesulitan gitu dalam running bisnisnya itu. Oh tetap ada Bu. Ya. Jadi gimana ya, kalau seperti kita ini, saya rasa dunia bisnis ini sepertinya dunia di ujung tombak. Kenapa saya bilang di ujung tombak? Karena kita ini memberikan kredit ke customer kita itu cukup, ya saya bilang sih cukup lama ya. Jadi kalaulah andaikanlah customer itu lari atau gimana, itu juga kan jadi pikiran kita ya, pikiran itu yang berat. Dan menghadapin sekarang ini juga mungkin segala bisnis saya rasa sepi. Kenapa sepi? Karena ya mungkin bulan 4, 5, 6 masyarakat memikirkan sekolah, kenaikan kelas, mau masuk sekolah, beli baju sekolah, segala macam keperluan sekolah. Jadi kita merasa mungkin masyarakat menunda dulu untuk perbaikan mobilnya atau apa kan gitu ya. Karena kan kalau seperti sekolah itu kan sama juga dengan makan, kan itu kebutuhan pokok ya, kebutuhan primer ya. Nah kalau kita ini kan kebutuhan sekunder kan gitu kan, jadi masih bisa dibelakangkan, ditunda dulu, masih bisa ditunda dulu. Nah, terus kalau seperti itu, kalau misalnya dalam kesulitan gitu ya, itu mungkin ada yang
semacam hal-hal yang dilakukan mungkin secara spiritual gitu untuk saya harus bisa tahan mengikuti atau sabar mengikuti ini menghadapi cobaan, tantangan, ya kan? Apakah ada sesuatu yang dilakukan misalnya kita beribadah atau apa gimana gitu mungkin? Ya, mungkin itu kan yang harus mungkin kalau punya rahasia atau trik-trik gitu. Betul, ya mungkin hanya doalah yang bisa membuat dan mendatangkan ketenangan buat kita. Di saat sekarang ini mungkin banyak orang yang pusing, tidak bisa bayar utang atau gimana, tidak bisa menutup di kreditnya atau gimana kan, ya mungkin karena dia kurang berdoa atau kurang ibadah, maka ketenangan tidak dia dapat kan gitu ya. Makanya kita lakukanlah ibadah, sholat atau berdoalah supaya ketenangan itu datang untuk kita. Nah kalau kita tidak tenang, kita usaha tidak leluasa juga ya, tidak bebas juga. Tapi kalau kita tenang, kita usaha menjalankannya enak, gitu. Bisa berpikir tenang, bisa ini ya, bisa cari solusi. Cari solusi yang terbaik kan gitu. Oke, karena penutup. Pak Ansar dan Ibu mungkin bisa untuk sebagai penutup gitu ya, mungkin bisa memberikan tip-tip gitu, tip yang untuk antara melakukan kerja bisnis, kemudian juga berumah tangga juga jalan gitu, antara kerjasama dengan suami istri, mungkin bisa memberikan sedikit masukan gitu. Ya, kalau saya memberikan masukan, saya rasa hidup ini kalaulah kita ingin hidup layak, hidup kalau senang relatif ya Bu, kalau senang relatif. Dan kalau kita ingin hidup layak itu jadi harus tekun bekerja, semangat kan gitu ya, ikhlas, jujur kan gitu. Dan di samping itu juga harus memperhatikan keluarga, karena keluarga itu adalah rezeki gitu. Iya, satu tanggung jawab kan gitu, karena rezeki yang kita dapat tuh adalah rezeki dari istri dan anak-anak kita. Kan gitu. Jadi dimanapun dan kapanpun kita bekerja, kalaulah istri dan anak-anak kita tidak kita perhatikan, otomatis semuanya tidak akan berjalan lancar gitu loh. Ada semacam kayak ritual gitu nggak? Bukan katakan ritual ya, tanda petik ya. Misalnya ada hal-hal yang dilakukan setiap hari, misalnya doa bersama atau apa gitu, mungkin yang itu menjadi kunci juga ya untuk kesuksesannya. Ya, kalau doa bersama mungkin secara rutin kita waktu demi waktu mungkin tidak bisa melakukan ibadah berjamaah. Tapi di saat kita beribadah berjamaah, kita lakukan doa bersama. Di samping itu juga kita melakukan sekarang ini ya alhamdulillah sholat tahajud malam kita sering lakukan, dan sebelum berangkat kerja pagi kita sholat duha, memohon agar hari ini kita dapat rezeki yang lebih baik. Gitu. Ya, terima kasih Pak Hamzah. Oh, sama-sama Bu. Iya. Maulana. Iya. Semoga sukses, sehat-sehat. Amin.